Yajuj, Majuj dan rajanya, dikumpulkan di Yerusalem, sebelum dipenggal sang Raja Gerbang Lut. Pemindahan serta pendudukan itu, lihat laman https://garis-red-2018.com/red-2024-01402555.as siap buka kedubes sementara di Yerusalem bulan Mei. Memang sudah merupakan agenda, tidak hanya sejak Clinton atau yang lainnya. Guna menyambut Sang Mesias mereka Al-Masih ad-Dajjal, yang merupakan wujud dari New World Order, dengan Sang Raja yang bertahta di sana di Haikal ketiga Solomon Temple. Untuk itu di Gerbang Lut, si Raja akan terpenggal. Ali Imran ayat 52-61, bercerita tentang itu, rekayasa, tagar Zionis Israel. Namun Allah Rabbul Alamin akan menafikannya dengan ayat ke-54, mereka membuat tipu daya itu, namun Allah Ta'ala lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Roma pasal 15 ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Zaharia pasal 8 ayat 3, beginilah firman Yahweh, aku telah kembali ke Zion, dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Dan Yerusalem akan disebut, kota kebenaran, dan gunung Yahweh Sebaot, gunung kudus. Yeremia pasal 31 ayat 6 sebab akan ada suatu hari ketika para penjaga di gunung Efraim akan berseru, bangkitlah dan marilah kita naik ke Zion, kepada Yahweh, Elohim kita. Alkitab menuliskan bahwa setelah bait ini dibangun, Antikristus akan menyatakan diri sebagai Allah. Ia akan mengambil alih pemerintahan dunia dengan menciptakan sistem pemerintahan global. Ia akan berkuasa atas Yerusalem selama 42 bulan atau 3,5 tahun. 2 Tawari pasal 6 ayat 6, namun aku telah memilih Yerusalem supaya namaku ada sana, dan aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Yesaya pasal 62 ayat 1 demi Zion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem, aku tidak akan beristirahat, sampai kebenarannya memancar seperti cahaya, dan Iswa, keselamatan, seperti obor yang menyala. Yesaya pasal 62 ayat 6, aku telah menempatkan para penjaga di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka terus-menerus tidak akan diam, hai kamu yang mengingatkan Yahweh, janganlah berdiam diri. Yesaya pasal 56 ayat 7, bahkan mereka akan aku bawa ke gunungku yang kudus, dan membuat mereka bersukacita di dalam rumah doaku. Persembahan bakaran mereka dan kurban-kurban mereka akan diterima di atas mezbahku, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mazmur pasal 137 ayat 5-6, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah tangan kananku lupa keterampilannya, biarlah lidahku melekat pada langit-langit mulutku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak meninggikan Yerusalem di atas semua sukacitaku. Mazmur pasal 128 ayat 5, Yahweh akan memberkati engkau dari Zion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang umur hidupmu. Yul pasal 3 ayat 20, tetapi Yehuda akan didiami selama-lamanya, dan Yerusalem dari generasi ke generasi. Mazmur pasal 122 ayat 6 berdoalah untuk damai sejahtera, shalom atas Yerusalem, mereka akan sejahtera yang mengasihi engkau. Zaharia pasal 12 ayat 2, lihatlah.
Aku akan membuat Yerusalem cawan yang memusingkan bagi semua bangsa sekelilingnya, dan itu akan juga terhadap Yehuda, pada saat pengepungan terhadap Yerusalem. Yesaya pasal 9 ayat 6 Sebab bagi kita seorang anak telah lahir, kepada kita seorang putra telah diberikan, dan pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut, Pele Yoetzl Gibor Avi, Atsar Shalom Ajaib, Penasihat, El yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Daniel pasal 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Mereka meyakini janji Tuhan atas mereka masih berlaku dan akan terjadi tanpa sadar Tuhan telah membatalkan janji itu karena begitu banyak keingkaran yang mereka lakukan yang berakibat pada pengusiran mereka dari tanah suci. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, nama-Ku akan tinggal di sana. Ulangan 32, pasal 32 ayat 16, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Pasal 32 ayat 17, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Pasal 32 ayat 18, gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Pasal 32 ayat 19, ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Pasal 32 ayat 20, ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Pasal 32 ayat 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Pasal 32 ayat 26, seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Pasal 32 ayat 45, setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. Pasal 32 ayat 46, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Oleh Maulana Imran N. Hossein, dalam surah Al-Kahfi, serta dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan sebagai kaum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki kekuatan yang mengagumkan. Allah berfirman, tak ada satupun yang bisa menghancurkan mereka. Mereka ditahan di balik sebuah tembok besi karena mereka menggunakan kekuatannya untuk tujuan fasad perilaku kejahatan, penindasan, kerusakan. Al-Quran juga menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka akan menggunakan kekuatan untuk melancarkan perang terhadap mereka yang hidup dengan keimanan dan kebenaran, dan bahwa mereka akan bertindak secara keji terhadap mereka yang hidup dengan cara primitif, atau yang hidup dengan susah payah seperti yang terjadi di Haiti. Dengan demikian muncul gambaran dari kaum yang memiliki hati seperti binatang. Kemudian Al-Quran memberitahu kita bahwa ketika akhir zaman dimulai,
Allah akan menghancurkan tembok tersebut, dan Ya'juj dan Ma'juj, yang merupakan salah satu tanda besar hari kiamat, akan dilepaskan ke dunia. Mereka akhirnya akan menyebar ke segala arah. Ini menandakan bahwa mereka akan mengambil alih seluruh dunia dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, suatu kaum akan memerintah seluruh umat manusia. Namun sejak saat itu, tatanan dunia akan menyaksikan penindasan dan perang terhadap agama yang akan bertentangan sepenuhnya dengan perintah yang datang dari langit. Tidak akan mungkin ada orang beriman yang nyaman dengan masyarakat mainstream dalam sebuah dunia seperti itu. Dalam surah yang berjudul Para Nabi, Surah Al-Anbiya, Al-Quran sekali lagi menyebut Ya'juj dan Ma'juj sambil menyebutkan sebuah kota yang telah dihancurkan oleh Allah, dan penduduknya diusir dan dilarang pulang untuk mengklaim kembali kota mereka hingga Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan, dan menyebar ke segala arah. Mereka yang memiliki penglihatan spiritual memperoleh cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mampu mengenali kota dan tatanan dunia Ya'juj dan Ma'juj. Cahaya itu memberi mereka kemampuan untuk menembus realitas internal. Kota itu adalah Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kota itu dan mengusir orang Yahudi dari kota tersebut. Mereka kemudian dilarang pulang untuk mengklaim kembali kota itu sebagai kota mereka. Hari ini mereka telah kembali dan mengklaim kota itu sebagai kota mereka. Namun mereka bisa melakukan hal demikian dengan cara menunggangi punggung orang-orang yang tidak beriman yang memiliki kekuatan sedemikian rupa hingga mereka menguasai seluruh dunia, dan menggunakan kekuatan itu untuk menindas umat manusia dengan kejam, dan melancarkan perang terhadap Islam secara umum dan terhadap orang-orang Arab secara khusus. Tapi mereka melakukannya saat mengendarai punggung orang-orang yang tidak beriman yang memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka menguasai sepenuhnya seluruh dunia, dan yang tanpa henti menggunakan kekuatan itu untuk menindas umat manusia, dan untuk berperang melawan Islam secara umum dan orang-orang Arab khususnya. Dari zaman Eropa abad pertengahan kekristenan hingga zaman peradaban barat sekuler modern, Eropa semakin menunjukkan karakteristik tatanan dunia Ya'juj dan Ma'juj, dan juga telah menyelesaikan misi dasar mereka. Hari ini orang-orang Eropa yang berada di Eropa, Amerika Utara dan di Tanah Suci telah mengendalikan seluruh dunia. Mereka menggunakan kekuatan untuk menindas dan merusak. Mereka membebaskan Tanah Suci, dan memulangkan kembali orang Yahudi untuk mengklaim tanah itu sebagai milik mereka. Mereka menciptakan negara Eropa Israel sekuler yang tak bertuhan dan mempersembahkannya kepada orang Yahudi non-Eropa sebagai tanah Israel di era Nabi Daud as. Hal itu merupakan sebuah tanda akan kebutaan spiritual orang Yahudi non-Eropa yang mana mereka mengizinkan diri mereka sendiri untuk ditipu dan diarahkan ke jalan menuju kehancuran terakhir mereka oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyediakan informasi tambahan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sebagai contoh, beliau bersabda, tak satu pun dari mereka yang mati tanpa menyisakan 1000 lebih di belakangnya. Dan jadi, kini, baru bisa dipahami realitas globalisasi kontemporer yang membawa umat manusia ke perbudakan terbesar.